Oke teman-teman, gue akan sharing gimana sih cara bermain menebak-nebak langkah taktik catur. Teman-teman di sini bisa langsung ke websitenya yaitu Chess Taktik. Setelah terlihat ini ada beberapa platform yang menyuguhkan taktik-taktik catur. Di sini juga ada dari platform chess.com yang mana kemarin gue udah upload videonya cara daftar platform di chess.com. Mereka juga memberikan cara bermain chess taktik, yaitu taktik catur. Tapi di sini, gue lebih prefer ke chess taktik atau chess tempo. Teman-teman bisa belajar chess taktik atau chess tempo lewat cara-cara menebak langkah. Di sini lengkap banget. Dan juga gratis sih tentunya. Dan teman-teman bisa klik. Nah, tampilannya yaitu langsung muncul seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung menebak langkah yang memang ini udah langsung disuguhkan sih. Bangunan-bangunan yang bentuk-bentuk gimana caranya memenangkan bangunan seperti ini. Dan di sini terlihat ada waktunya. Teman-teman bisa menebak berapa sih sanggup langkah dalam jangka waktu seperti yang sudah dilihat di sini pojok. Dan ini gajah kali E5 ini merupakan langkah hitam, dan kemudian gimana caranya langkah putih ini melakukan perlawanan yang langkah yang terbaik gitu. Jadi teman-teman bisa langsung menebak langkahnya gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja tebak langkah bangunan seperti ini ya. Teman bisa mikir beberapa lama nggak masalah sih. Yang penting ketika kita melihat bangunan seperti ini, saat bertanding di turnamen atau pertandingan kita sudah terbiasa gitu melihat bangunan-bangunan yang dalam belajar di taktik catur ini sih. Kalau gue sih biasanya walaupun waktunya lama, tapi kita benar-benar fokus berpikir gitu. Karena kan di sini memang platform ini memang harus fokus gitu dalam menebak langkah. Nah, di sini teman-teman kalau punya ide-ide dalam bangunan seperti ini bisa komen di bawah sih. Ini Menteri D2 karena ancaman gajah dan juga H6, dan di sini sudah dapat 1 perwira. Makan menang 1 perwira. Oke, dan teman-teman bisa setelah partai ini selesai, teman-teman bisa langsung next. Jadi ada bangunan baru lagi. Nah, sekarang Menteri G5 kita main jalan. Ini kenapa Menteri dikasihkan karena benteng mau cek sini dan mat raja nggak bisa kemana-mana. Tapi di sini hitam punya cara lain. Gimana cara mengambil menteri, yaitu dengan cara kuda F3 skak, otomatis ini bunyi dulu menteri kali G4 cek, dan putih belum ada kesempatan untuk skak.
Setelah dia raja geser, baru kita bisa buka H6. Dan kita untuk menteri. Next ya. Ini kita bisa skak sini. Makan. Wajib, paksaan. Tutup. Makan lagi. Dan mati. Raja nggak bisa gerak mana-mana. Next ya. Gajah C7. Dan bangunan seperti ini sih, maksud saya dalam kita menebak-nebak langkah ini untuk meningkatkan cara berpikir kita gitu saat kita bertanding catur, karena bisa memudahkan kita untuk menebak-nebak langkah gitu saat ketika di permainan catur suka blank gitu karena udah terbiasa untuk menebak-nebak langkah taktik catur ini, jadi kita ada ide gitu untuk menggabungkan strategi dan juga taktik. Ntar kita juga teman-teman akan selalu stay tune terus di channel gue sih. Gue akan sharing-sharing tentang strategi catur juga. Dan di sini gue bukan untuk seperti mengajarkan ya, tapi kita lebih ke latihan bareng. Kalau ide-ide yang seperti ini, di sini putih harus memikirkan gimana cara langkah yang terbaik untuk keuntungan bagi si putih. Dan kalau misalkan nih, langkah yang kita jalankan misalkan ini, nah salah. Mereka di platform ini juga memperlihatkan gitu, bagusnya gimana sih. Dan ketika gajah C7, ini langkah kita yang salah nih, benteng D8, kita bisa menjalankan yaitu harusnya kuda kali G5, ini wajib dimakan karena menteri H7 mati, F kali G5, ini menteri bisa ke F8, maju, dan bentengnya kena. Jadi langkah-langkah paksaan, dan kalau sudah kita next. Ini langkah kombinasi benteng kali G6 maksud saya, benteng G1, kemudian benteng kali G4 makan. Next ya.
Menteri sedang diancam. Kalau kuda kuda C5, otomatis benteng kali C2 nggak bagus. Karena benteng tukar menteri itu jauh nilainya, tinggi. Menang hitam. Nah, menteri kali C5 pukul. Nah, itu aja sih teman-teman. Kalau ingin melanjutkan, teman-teman bisa langsung next. Dan semakin banyak teman-teman menebak taktik catur, teman-teman semakin mudah untuk bertanding dalam memecahkan masalah saat pertandingan catur, karena memang grandmaster catur di sini mereka sehari bisa melakukan penebakan langkah bisa sampai 1000, karena memang butuh berkali-kali untuk melakukan latihan-latihan terhadap bangunan-bangunan yang hampir-hampir mirip ketika dalam bermain catur gitu. Maksudnya dalam pertandingan catur. Gitu. Itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you.